Baik, eh, kita coba balik ke awal tadi ya. Masalah apa tadi soal ujian dirancang seperti itu karena kalau diberikan soal seperti materi standar ya, materi standar yang saya bagikan, itu mungkin kalian tidak akan bisa berpikir analitik gitu ya, berpikir analisis. Kemudian kalian akan mentok saja, fokus untuk menghafal. Nah itu kan, itu memang seperti itu kan kenyataannya nanti. Kalian nanti fokus untuk menghafal. Coba apanya? Eh, muka kalian nanti diaktifkan apanya? Kameranya ya. Kan diaktifkan nanti saya tuh kesannya kayak ngomong sendiri tapi nggak ada orangnya ini. Nah, lucu juga saya jadinya. Tolong mukanya diapakan ya. Nah, dilihatkan mukanya. Nanti saya nggak ada bukti kalian itu kuliah atau enggak ini. Nah. Kemudian jangan nanggung-nanggung ya, jangan nanggung-nanggung. Matanya mukanya yang penuh lah. Gimana caranya kalau nanggung-nanggung? Coba yang lain, itu juga banyak ini. Ya, masih banyak yang belum nih. Coba semuanya lah. Ya, gitu ya. Kita memang harus memikirkan bahwa kuliah manajemen bencana ini itu harus kita berikan soal-soal yang bisa mengarahkan kalian untuk berpikir analitik ya. Jadi tidak seperti memberikan soal kepada siswa sekolah gitu ya. Nah, yang hanya soalnya itu fokus kepada soal-soal pertanyaan-pertanyaan standar yang ada di dalam materi. Jadi saya tidak akan memberikan pertanyaan-pertanyaan definitif ya. Itu akan membuat kalian nanti buntu saja. Nanti setelah itu kalian tidak tahu nanti mau kemana nanti arahnya. Makanya soalnya itu memang seperti itu. Jadi kalau nanti di UAS nanti ujian akhir itu juga nanti semuanya akan mengarah ke situ nanti soalnya. Jadi jangan makanya kenapa saya sering mengingatkan kalian harus banyak cari referensi supaya banyak gambaran gitu ya. Jadi kalau ada berita apa saja gitu ya tentang kebencanaan khususnya karena kita kuliahnya memang ke situ ya, arahnya ke manajemen bencana ini, itu akan menambah wawasan kita ya, wawasan kita terhadap permasalahan kebencanaan di Indonesia. Baik, kita lanjut materi sedikit dari lanjutan yang sebelumnya ya. Nanti ini ada yang ketinggal sedikit. Nah, tapi nggak banyak ya. Kemarin kita sudah mengarahkan ke siklus manajemen bencana ya. Kan kemarin ada siklus manajemen bencana ya. Jadi dari siklus manajemen bencana yang sudah kita uraikan beberapa waktu yang lalu ya sebelumnya. Pertama kita membaginya dalam 3 tahap ya. Ada yang pra bencana, kemudian ada pada saat bencana itu yaitu dalam keadaan darurat ya. Kemudian pasca bencananya. Pra bencana kita tahu bahwa sesaat sebelum bencana itu terjadi kita ada preparedness atau kesiapsiagaan ya. Nah, sebelum kesiapsiagaan itu kita kan sudah melakukan beberapa mitigasi bencana ya. Kita ada waktu untuk Kita ada waktu untuk melakukan sosialisasi ya, sosialisasi kebencanaan. Kita sudah melakukan beberapa penelitian tentang kebencanaan bagi di institusi pendidikan ya. Nah, itu banyak kita membuat penelitian atau menulis ya artikel-artikel tentang kebencanaan. Itu sebenarnya masuk dalam tahapan bencana, pra bencana itu. Ya, sehingga
apa namanya, sehingga ketika ada potensi bencana kita sudah memiliki kesiapsiagaan tentang itu gitu. Jadi bagi yang belum paham dengan bencana, nah mereka sudah dapat gambaran apa yang harus mereka lakukan gitu kan. Itu memang masuk dalam upaya-upaya mitigasi bencana pada tahap pra bencananya. Kemudian pada tahap pada saat bencana itu terjadi, nah itu mau tidak mau kita memang sudah melakukan upaya penyelamatan diri ya kan. Jadi kalau kita mengalami bencana gempa itu memang eh, jalan satu-satunya solusinya memang kita harus menjauhi apa namanya, menjauhi segala yang eh, dapat memberikan apa namanya, memberikan kesempatan kepada kita untuk menjadi korban oleh bencana itu, oleh gempa itu. Misalnya kalau kita di dalam bangunan ya tentu kita harus menjauhi bangunan itu tersebut gitu. Tapi kan ada kondisi-kondisi kritis, kondisi-kondisi tertentu yang tidak dapat kita hindari ya. Kita tidak dapat kita untuk melarikan diri dari bangunan tersebut. Nah, ketika di saat pra bencana kita sudah mendapatkan beberapa pengetahuan ya, bagaimana caranya ketika kita di dalam gedung tinggi ya, gedung tinggi yang tidak memberikan akses kepada kita untuk melarikan diri dari situ, itu juga ada pengarahannya sebenarnya. Nah, jadi nanti kalau kita nanti akan diberikan nanti kalau kita sudah masuk besok ya ke pertemuan ke-11 besok minggu depan, itu nanti kita akan berikan beberapa upaya-upaya penyelamatan diri saat kita berada di dalam dan di luar gedung ya, atau di saat kita berada dekat dengan sumber-sumber yang menjadi penyebab dari dampak gempa tersebut. Nanti kita akan berikan beberapa apa namanya, uraian itu ada gitu. Nah, nanti saya berharap kalian juga akan mencari tahu tentang itu ya. Banyak yang bisa di searching nanti. Itu banyak ya. Nanti silahkan bagaimana upaya penyelamatan diri saat berada dan di